di sini saya sebagai pemateri pertama. Pada video kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar manajemen madrasah yang bermutu dan efektif, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah manajemen madrasah dan dosen pengampu Bapak Syahnidi STHI MPDI. Baiklah, langsung pembahasan awal. Yang pertama, manajemen madrasah. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kata madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat dari akar kata darasa. Secara harfiah, madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen madrasah adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia melalui pemanfaatan sumber daya manusia ataupun non-manusia untuk mencapai tujuan madrasah agar efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu konsep dasar peningkatan mutu manajemen madrasah. Peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah seperti guru, murid, kepala sekolah, karyawan, dan masyarakat seperti orang tua murid, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan lain sebagainya. Kemudian, implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah secara khusus mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab madrasah kepada orang tua murid, masyarakat, dan pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Langsung saja yang ketiga, manfaat manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah madrasah. Manfaat model MPMBSM adalah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada sekolah yang tentu saja disertai dengan seperangkat tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada sekolah mengindikasikan sebuah tanggung jawab pengelolaan sumber daya pengembangan dan strategi peningkatan mutu yang sesuai dengan kondisi setempat. Dengan pola ini, sekolah atau madrasah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan guru, sehingga ia lebih dapat berkonsentrasi pada tugas dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Lalu yang selanjutnya, cara meningkatkan manajemen madrasah yang bermutu dan efektif. Bagaimana sih caranya? Yaitu yang pertama, manajemen berbasis visi. Madrasah yang maju mempunyai visi dan misi yang jelas bagi pimpinan, staf kantor, dewan guru, komite madrasah, dan siswa. Visi misi yang ini merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pimpinan madrasah yang dibantu oleh pihak-pihak terkait. Untuk mewujudkan visi dan misi madrasah, perlu adanya pengaturan-pengaturan atau manajemen agar jalannya pendidikan di madrasah sesuai dengan yang dicita-citakan. Mulai dari manajemen administrasi kantor, sumber daya guru dan staf hingga pada manajemen siswa. Lalu yang kedua, komputer dan internet. Daya dongkrak mutu pada madrasah berikutnya adalah pemanfaatan komputer dan internet. Pemanfaatan komputer dan internet ini yang membedakan antara madrasah yang maju dan yang kurang maju. Intensitas madrasah yang maju menggunakan komputer dan internet jauh lebih sering dibandingkan madrasah yang kurang maju. Sebab pada madrasah yang kurang maju, jangankan komputer, jaringan internet pun mungkin belum bisa dijangkau.
Dengan adanya komputer, pekerjaan guru akan jauh lebih cepat diselesaikan. Tingkat akurasinya tinggi dan mudah diedit. Pekerjaan administrasi guru yang bila dikerjakan manual paling tidak butuh waktu 3 hari bisa diselesaikan dengan komputer dalam hitungan beberapa jam saja. Komputer juga bisa mempercepat proses duplikasi dengan cara copy paste, sehingga pekerjaan di madrasah lebih cepat selesai dan tidak butuh tenaga yang ekstra. Sedangkan internet bermanfaat untuk mencari informasi dan memperbarui pengetahuan guru. Semakin terampil seorang guru memanfaatkan layanan internet, akan semakin luas juga pengetahuan dan pengembangan wawasannya. Komputer bisa mempercepat proses duplikasi dengan cara copy paste, sehingga pekerjaan di madrasah lebih cepat selesai dan tidak butuh tenaga yang ekstra. Sedangkan internet sangat bermanfaat untuk mencari informasi dan memperbarui pengetahuan guru. Semakin terampil seorang guru memanfaatkan layanan internet dan semakin luas pengetahuannya dan pengembangan wawasannya. Selain itu, siswa juga bisa dianjurkan untuk mengakses materi pembelajaran di internet untuk melengkapi penjelasan guru ketika belajar di kelas. Guru bisa juga menyarankan siswa mengakses di internet dalam menyelesaikan tugas-tugas individu maupun kelompok. Lalu yang selanjutnya, teamwork atau kerja tim. Kerja tim adalah jawaban untuk menyelesaikan tugas berat pendidikan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila kerja tim bisa dijadikan salah satu kiat untuk meningkatkan mutu di madrasah atau sekolah. Sebab dengan adanya kerja tim, pekerjaan di madrasah yang mestinya dikerjakan selama 1 bulan dengan kerja sendirian bisa diselesaikan dalam hitungan minggu saja. Dengan cara ini, antara anggota tim dengan yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi sehingga akan timbul sikap positif antar sesama dan terhindar dari kompetitif yang tidak sehat. Kerja tim tidak melihat perbedaan senior dengan junior. Dalam kerja tim diharapkan saling percaya dan terbuka. Tidak perlu gengsi menerima masukan dan takut memberikan masukan kepada teman dalam timnya. Dengan kerja tim, kita belajar bagaimana bersosialisasi dan mengembangkan wawasan serta kepribadian. Lalu yang keempat, alat bantu pembelajaran. Mengapa alat bantu pembelajaran menjadi salah satu daya dongkrak mutu pendidikan di madrasah? Alasannya adalah karena sarana dan prasarana yang bisa digunakan sebagai alat bantu pembelajaran seperti buku, alat peraga, model, perpustakaan, dan laboratorium juga merupakan penentu keberhasilan siswa. Oleh karena itu, apabila sebuah madrasah mengharapkan kualitas siswanya yang unggul, maka mereka juga harus bersedia memenuhi kelengkapan alat bantu pembelajaran tersebut. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pemateri sebelumnya menyangkut cara meningkatkan manajemen madrasah yang bermutu dan efektif. Baik, selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah rangkaian posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama masa kerja tertentu. Selanjutnya ada penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pendidik. Selanjutnya, menelisik kompetensi guru madrasah. Dalam setiap studi tentang ilmu kependidikan, persoalan yang berkenaan dengan guru dan jabatan, guru senantiasa disinggung, bahkan menjadi salah satu pokok bahasan yang mendapat tempat tersendiri di tengah-tengah ilmu pendidikan yang begitu luas dan kompleks. Selanjutnya ada pemberdayaan guru dalam konteks manajemen mutu dalam pendidikan. Pemberdayaan guru termasuk pegawai, salah satunya bisa dilakukan dengan pembagian tanggung jawab. Baik, selanjutnya ada perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang pendidik di sekolah meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya. Selanjutnya, fungsi dan peran guru. Fungsi dan peran guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Untuk itu, salah satu fungsi dan peran guru adalah sebagai pendidik dan pengajar. Dan terakhir, ada peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas madrasah. Kendati muncul kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta didik
untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap guna memberikan kontribusi kepada masyarakat. Bukanlah sesuatu yang mengagetkan bagi pengelola madrasah. Baik, mungkin itu saja materi yang kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.